Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dwi Uri Pardoyo selaku dosen akuntansi keuangan lanjutan dan juga teman-teman yang saya cintai. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kepemilikan antar perusahaan. Jadi tuh beberapa perusahaan tuh berinvestasi di perusahaan lain hanya untuk mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dengan mengambil keuntungan dari situasi yang dapat menghasilkan laba. Tapi ada beberapa alasan lain kenapa sih perusahaan berinvestasi di perusahaan lain. Yang pertama itu mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Yang kedua, memasuki pasar baru atau daerah produk melalui perusahaan yang didirikan di daerah-daerah. Yang ketiga, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lainnya. Yang keempat, memastikan output produksi bagi pelanggan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan ekonomis dari ukuran perusahaan yang lebih besar. Keenam itu keragaman produk atau diversifikasi. Yang ketujuh, keuntungan teknologi baru. Yang kedelapan, mengurangi persaingan. Dan yang terakhir itu membatasi resiko. Nah, contoh investasi antar perusahaan itu tuh kayak misalnya nih ya, akuisisi Carrefour atas sebagian besar dari saham PT Alvareta Lindo untuk memperoleh keuntungan berupa bagian pasar yang lebih besar dari bagian pasar yang lebih besar dalam industri retail, atau juga bisa juga nih kayak si PT Sampurna, dia itu juga dibeli itunya sahamnya oleh Philip Morris untuk memasuki industri rokok di Indonesia gitu. Nah, terus metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Jadi tingkat pengaruh itu tuh faktor utama yang menentukan investor dan investi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian, atau investor akan melaporkan investasi pada saham biasa dalam neracanya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Nah, konsolidasi itu tuh melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Termasuk dalam prosedur ini pengeliminasian semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Nah, konsolidasi itu tuh umumnya sesuai jika satu perusahaan induk mengendalikan perusahaan lain, atau kita sebut tuh apa tuh namanya, anak perusahaan ya. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan disebut anak perusahaan apa? Tidak dikonsolidasi atau unconsolidated subsidiary. Jadi pada dasarnya akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode ekuitas atau equity method, dan yang kedua itu metode harga perolehan atau cost method. Nah, pemilihan metode akuntansi terhadap investasi jangka panjang ini dikaitkan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu jika pemilikan saham dalam jumlah kecil yaitu di bawah 20% disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan. Yang kedua, pemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi secara berarti atau materialitas itu, yaitu kepemilikannya itu 20% sampai 50%, disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Nah, yang ketiga, pemilikan saham secara mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikannya itu lebih dari 50%, dapat menggunakan kedua metode tersebut, metode ekuitas atau juga metode harga perolehan. Nah, dalam pemilikan di atas 50% ini, perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tuh. Nah, semua dividen yang diumumkan oleh investi yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap oleh investor sebagai dividen likuiditas. Likuidasi maksudnya, bagian investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Saham investi yang dibeli pada waktu yang berbeda harus diperlakukan terpisah untuk tujuan perhitungan dividen likuidasi. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.